Oke, ketemu lagi dengan saya Mahadi Surya dalam channel Kelompok Pemuda Tani Bali. Sekarang kita lagi ada di Celuk. Kita sekarang sedang menuju rumah customer yang membuat instalasi rakit apung. Jadi ini rumahnya. Oke, tim kita sudah datang. Bahan-bahan kita bawa, semua bahan kita potong di rumah ya, ada di Celuk. Di Celuk ini terkenal dengan peraknya. Awal kita lakukan pembuatan rangka terlebih dahulu. Jadi ini pembuatan rangkanya. Jadi kita buat rangka ini, ukurannya adalah 4 meter kali 1,5 meter. Kita gunakan rangka kuda-kuda itu sejumlah 4 buah. Nah, ini adalah satu rangkanya. Nah, setelah itu kita berdirikan rangkanya, kita susun sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Kalau di sini 4 meter, kita bagi menjadi 4. Nah, rangkanya di sini kita pakai pipa kita pakai baja ringan kanal C 07575, merek bebas ya, tidak harus merek tertentu. Ya, kita rakit dulu kaki per kaki sehingga nantinya bisa tersusun dengan rapi. Nah, untuk tips di sini kita bisa gunakan gerinda buat teman-teman yang mau menggunakan gerinda untuk memotong baja. Di sana keuntungan gerinda itu pemotongan jadi lebih rapi, terutama bagian sambungan-sambungannya. Tapi jika tidak berani, mungkin menggunakan gunting baja juga tidak apa, cuman hasilnya kurang rapi. Kalau kami di sini menggunakan baja gerinda untuk memotong bajanya. Untuk penahan kanan kiri kita gunakan reng, jadi itu lebih ekonomis dan dari kekuatan sudah bisa dihandalkan. Untuk penahan antar kuda-kuda itu kita gunakan reng, jadi kita tidak menggunakan baja, jadi jauh lebih murah karena reng kan hampir harganya sekitar 30-an, kalau baja sekitar 70-an, jadi hampir 50% kita bisa lebih hemat. Ya, untuk bagian ini kita percepat saja, nanti kita lanjut ke bagian perakitan berikutnya. Nah, kita masuk ke perakitan antara kaki-kaki.
Jadi kembali kita gunakan reng untuk penahannya. Di sini tinggi instalasi kita atur di tinggi sisi yang tinggi itu adalah 2,7 meter, sedangkan untuk sisi merengnya itu sekitar 2,5 meter. Jika sahabat di rumah mau lebih tinggi lagi boleh, jadi bisa lebih sejuk. Tapi di sini kita gunakan tinggi itu sudah optimal, jadi tanaman sudah sejuk, apalagi ini rakit apung, jadi tanaman sudah sejuk dan bisa tumbuh dengan optimal. Dari pengalaman kami di lapangan yang mengerjakan banyak instalasi rakit apung. Rangkanya kita susun satu persatu. Pasang rangkanya. Pastikan lurus karena rakit apung harus presisi. Jika tidak presisi, nanti pada saat pemasangan styrofoam itu akan ada rongga, sedangkan rongga itu akan bisa memasuk atau jentik nyamuk akan masuk ke dalam. Benar-benar harus presisi, jadi dihitung benar-benar sebelum melakukan pemasangan. Nah, ini kita rakit, jadi menggunakan reng itu sudah kuat. Rangka 4 kaki kuda-kuda sudah berdiri, tinggal kita sikukan, rapikan, servis kita sikukan gunakan penggaris siku. Nah, seperti ini kita gunakan penggaris siku benar-benar tegak lurus dan rapi. Kalau tidak menggunakan penggaris siku nanti hasilnya bisa mereng. Lanjut kita pasang rangka atap. Tujuan di sini sebenarnya bisa pasang meja dulu, cuman kita di sini takut terjadi hujan, jadi kita pasang rangka atapnya terlebih dahulu. Jadi karena suasana mendung, kita takut hujan nanti sulit untuk bekerja, jadi kita pasang rangka atapnya terlebih dahulu. Sekarang kita pasang rangka penahan papan atau multiplex. Kita pasang. Kita menggunakan kanal C sebanyak 4 buah total kanal C-nya dan diletakkan terbalik. Jadi jangan dihadapkan ke atas karena bisa menahan air juga dan kekuatan juga akan berkurang. Kita balik, nanti kita siasati dengan menggunakan baut yang panjang. Jadi baut untuk memasang trim deck atau spandek, jadi yang panjang. Kalau baut baja karena pendek kita tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi kita pakai baut yang panjang. Nanti kita akan tunjukkan.
Oke, karena sudah Oke, kita Waktu- istirahat dulu, makan dulu. kita istirahat makan siang dulu. makan. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti habis makan lanjut lagi. Udah teler nih. Nah, kita lanjut, kita pasang tripleknya, ada multiplek yang mungkin orang bilang triplek, kita multiplek karena lapisnya lebih dari 3. Itu kita gunakan multipleknya yang tebalnya itu sekitar kemarin yang 5 mili ya, yang sedang, tebal 5 mili. Ya, ini kira-kira segitu tebalnya ya, itu sudah pas. Kadang ada juga yang pakai lebih tebal tapi biaya akan lebih tinggi. Jangan gunakan yang paling tipis karena beban air itu sampai ratusan liter, itu akan sangat berat, hampir mencapai mendekati 1 ton. Kita tinggal hitung saja nanti. Tingginya 30 cm dikali panjang 4, lebar 2,5. Mas ke sana. Nah, untuk skrup pemasangan triplek kita gunakan skrup untuk Wallinger. Jadi tidak ada tonjolan bautnya. Seperti ini skrupnya. Nah, setelah itu kita pasang plastiknya agar hujan tidak cepat datang dan triplek jadi basah sehingga akan cepat laku. Jadi kita pasang plastik. Kita gunakan plastik UV. Di sini yang kita gunakan merek Toyotami. Jadi bagusnya merek ini, dia sangat elastis dan memang bagus. Jadi rapi. Nah, jadi bisa dikencangkan, ditarik rapi. Kalau yang merek lokal itu saat ditarik kurang rapi. Tapi terserah kepada sobat di rumah. Kalau mau yang lokal juga tidak terlalu berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Cuma dari estetika memang lebih baik yang merek Toyotami. Nah, ini sudah terlihat, sudah terpasang, jadi sudah kencang. Bisa ditarik lagi sehingga lebih kencang lagi. Nah, untuk penjepit plastik di sini, nah kita gunakan reng sebagai penjepit. Ini jauh lebih murah daripada menggunakan spring clip. Karena spring clip lebar 6 meter, harga di sini sudah 120 sampai 150 ribu per 6 meter. Sedangkan jika kita gunakan reng double seperti ini, reng harga 30, kita gunakan reng double itu paling 60 ribu, dan kekuatannya dijamin tidak akan lepas karena reng ini sistem lipatnya 1, 2, 3, 4 sampai 4 lipatan. Jadi benar-benar kuat menjepit plastik. Buat teman-teman, ini ada tips bahwa kalau mau mengganti spring clip, karena spring clip mahal, kita bisa kan gunakan reng double. Nah, itu dia lebih kuat dan lebih murah dengan menggunakan reng double. Nah, pada saat masangan plastik, saran saya sih gunakan bor cordless ya, karena dia naik turun. Kalau menggunakan kabel itu riskan, apalagi bisa terkena besi, jadi dia lecet hingga mengeluarkan setrum. Jadi usahakan gunakan cordless. Jadi kalau menggunakan cordless itu benar-benar bisa cepat kerjanya. Jika tidak perlu naik turun merapikan kabel. Untuk tahanan triplek kanan kiri kita gunakan holo 4
kali 4, jadi itu akan rapi. Hulu 4 kali 4 ketebalan sudah bagus. Nah, untuk motong hulu kita gunakan gerinda karena tidak bisa menggunakan gunting baja, hasil juga tidak akan rapi. Kita gunakan gerinda. Jadi setiap tiang itu kita ukur, lalu kita lubangi selebar tiang, jadi tiangnya akan 7,5 cm. Nah, kita seperti ini, kita akan lubangi hulu, tapi tidak sampai putus ya sobat, jadi kekuatannya akan ada di sana. Kita potong setengah saja, lalu kita tekuk dengan tang nantinya sehingga kekuatannya masih ada. Jika putus itu kekuatannya akan berkurang. Nah, kita potong setengahnya seperti itu. Kita lubangi ke 4 tiang. Nah, sudah ada lubangnya, kita tinggal masukkan lalu tempelkan tripleknya ke dalam hulu 4 kali 4. Nah, baut yang dipakai untuk triplek sama, yaitu mur atau baut untuk Wallinger untuk baja yang tidak ada tonjolannya, jadi akan lebih rapi. Proses warna daging sayur. Nah, ini yang tadi sudah dilipat dengan tang, jadi lebih kuat. Kekuatannya masih tetap ada. Untuk ketinggian tripleknya ini atau nanti menjadi ketinggian air itu kita gunakan ketinggian 20 cm. Kalau mau lebih dalam sampai 30 itu bisa, cuman kurang efisien. Untuk ukuran kolam segini dengan menggunakan 2 pompa Venturi itu ketinggian 20 cm sudah cukup. Tetap dulu. Untuk pemasangan baut bisa digunakan jarak 15 atau disesuaikan pada tiang, kita dobelkan jadi biar rapi dan kuat.
pasang semua sisi dengan multiplexnya sehingga membentuk bentuk kubus persegi panjang untuk penampung airnya. Pastikan saat memotong multiplexnya disesuaikan, karena pada sudut multiplex akan bertemu antar multiplex, jadi tidak bisa dipotong sembarangan. Kita sesuaikan seberapa kurangnya di bagian sudut, baru kita potong dengan gergaji, karena jika dipotong di awal pasti akan terjadi kelebihan panjang dari multiplex yang digunakan. Nah, sebelum dipasangi terpal, kita sapu dulu sisa-sisa remahan, karena itu bisa melukai terpal. Takut ada baut, ada paku yang tersangkut, kita sapu terlebih dahulu. Karena jika tersangkut akan sulit sekali menguras air kembali setelah air dimasukkan ke dalam bak penampungan. Jadi pastikan bersih, kita sapu semua sampai bersih, baru kita pasang terpalnya. Nah, kita gunakan terpalnya yang ada kandungan karetnya, terpal ulin. Jadi dia lebih awet daripada terpal yang biasa. Kita gunakan terpal yang bagus sehingga lebih awet. Sangat riskan jika menggunakan terpal yang biasa, terpal yang tipis. Pada saat kolam mengering, kita lupa menanam kembali atau sedang sibuk, maka terpal akan pecah dan akhirnya bocor. Jadi kita gunakan terpal yang bagus. Opsi lain selain terpal, bisa juga kita gunakan plastik UV, itu lebih awet dan harga lebih murah. Cuman dari estetika itu kurang. Tinggal sobat pilih yang mana, mau yang murah atau yang estetika, silahkan dipilih sendiri. Jika untuk rumah tangga mungkin bisa pakai yang estetikanya baik. Jika skala produksi, tentu skala sesuatu harus dihitung. Kita menggunakan plastik UV sehingga jatuhnya costnya lebih murah. Nah, setiap bagian terpal pastikan terpasang rapi di bagian sudutnya, karena itu akan menentukan jumlah air yang bisa ditampung. Jika dia tertarik, maka air tidak akan bisa tertampung sempurna, sehingga styrofoam nantinya tidak akan simetris mengambang pada kolam terpal. Nah, pada bagian tiang-tiangnya kita potong agar bisa dilipat ke bagian sisi luar kolam, jadi terlihat rapi.
Iya, ada. Tadi Pak Jin? Enggalan. Setelah semua terpal terpasang, untuk merapikan, aliri air terlebih dahulu agar air mengisi sudut-sudut, semua sudut-sudut pada kolam. Jadi air akan menekan sudut kolam, jadi terpal akan berbentuk rapi sebelum akhirnya kita kunci dengan baut secara permanen. Jadi semua dulu dialiri setiap sudut-sudutnya. Nah, di instalasi ini kita gunakan insect net agar serangga atau belalang tidak bisa masuk. Kita gunakan insect net 50 mesh sehingga kutu-kutu pun tidak bisa masuk. Kita tempel insect net pada setiap tiang, keliling pada setiap instalasi. Oh, di ini kok tuh. Seperti Mati pada kan? Oh. saat ini kita sedang Lagi tembok. memasang insect netnya. Hai. Bangala Indra ke-6. Untuk cenik song. Yang ngongken bolong. Nah, lalu kita pasang styrofoam untuk memastikan semua presisi, karena seperti saya bilang tadi, jika tidak presisi nyamuk bisa masuk ke dalam kolam. Benar-benar harus dihitung, sangat presisi. Nah, styrofoam di sini kita lapisi aluminium foil sehingga lebih awet dan tidak jamuran, terlihat lebih cantik. Tapi jika sobat di rumah tidak Oke, ingin sudah menggunakan finish. aluminium foil, bisa tanpa aluminium foil. Oke, Cuma mampu. nanti lumut akan memenuhi bagian atas styrofoam yang terkena sinar Insect net matahari. sudah beres, UV sudah beres, Semuanya kolam beres-beres. apungnya sudah beres, tinggal ngisi air, nutrisi, bibit. Ya, oke. Yo, asa. Iya. Wadah tas kresek. Untuk tebalnya styrofoam kita gunakan yang 3 cm. Density-nya density sedang. Jauh gitu nih tuh di kopang. Uji coba Venturi. Oke, lancar.